pagi, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan soleha. Marilah kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah pada kesempatan sebelumnya kita belajar tentang keutamaan sholat serta bacaan-bacaan sholat, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Sholat sebagai kewajiban bagi umat Islam memiliki banyak sekali manfaatnya. Sehingga orang yang menjalankan sholat akan mempunyai bekas pada perilaku yang tercermin dalam sehari-hari. Jadi orang yang benar-benar menjalankan sholat dengan baik, dengan benar, akan ada bekas pada perilakunya sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Oleh karenanya ada beberapa perilaku pemahaman terhadap ibadah sholat. Perilaku-perilaku ini berupa kebajikan atau kebaikan terhadap sesama. Berikut adalah beberapa perilaku terpuji yang akan tumbuh jika kita memahami makna ibadah sholat. Melatih kekompakan. Ibadah sholat yang dilakukan secara berjamaah antara imam dan makmum harus kompak dalam mengerjakan sholat. Ketika imam bergerak ruku, maka makmum harus secara kompak ikut ruku. Begitu juga dengan rukun-rukun yang lain. Mematuhi perintah ketua kelompok. Makmum dalam salat berjamaah akan mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului imam, apalagi bergerak tidak sesuai dengan gerakan imam. Maka jika berbeda atau mendahului, otomatis sholatnya batal. Tidak marah bila dinasihati. Apabila imam melakukan kesalahan, baik dalam bacaan maupun gerakan sholat, maka ia harus diingatkan. Makmum bisa mengingatkan gerakan imam yang salah dengan berucap Subhanallah. Maka imam akan memperbaiki gerakan yang salah. Dan imam tidak akan marah. Jika marah, batal sholatnya. Suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setelah sholat selesai dan terakhir tutup dengan ucapan salam. Ucapan salam ke kanan dan ucapan salam ke kiri. Ucapan salam adalah mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sisi kanan dan yang ada di sisi kiri. Kemudian menepati janji. Orang yang terbiasa sholat awal waktu akan pandai mengatur waktu serta memupuk rasa solidaritas. Saat sholat berjamaah, semua berkumpul menjadi satu dan melakukan gerakan yang sama. Tidak ada syarat tertentu untuk dapat menempati shaf paling depan. Semua berkedudukan sama saat berjamaah. Di samping membekas pada perilaku terpuji, sholat juga mencegah perilaku-perilaku tercela. Perilaku tercela tersebut yang dapat
dihindari jika memahami makna sholat, yakni mengungkit-ungkit pemberian. Ibadah sholat yang dikerjakan dengan khusyuk melatih kita untuk berperilaku ikhlas dalam perbuatan. Orang yang ikhlas tidak akan mengungkit-ungkit pemberian yang telah ia lakukan. Meremehkan teman. Ibadah sholat mengajarkan kita untuk mengakui keagungan Allah. Hanya Allah lah yang patut disembah. Sama manusia, tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Semua manusia sama di mata Allah. Menghindarkan sikap egois. Bagi sholat jamaah yang lebih dahulu sampai ke masjid, maka ia berhak memilih shaf manapun yang ia inginkan. Seorang tidak boleh meminta jamaah lain untuk berpindah tempat dalam sholat berjamaah. Menghindarkan sifat mencuri. Bacaan doa iftitah dalam sholat mengajarkan kita untuk menghindari niat jahat atau mengambil barang milik orang lain. Meminta-minta, kita meminta hanya kepada Allah. Saat sholat kita memohon banyak hal kepada Allah. Maka kita tidak boleh meminta-minta kepada selain Allah. Juga menghindarkan kita dari sifat berdusta atau bohong. Dengan mengerjakan sholat, kita akan selalu ingat bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah. Sehingga kita tidak berani melakukan kebohongan. Dan dengan sholat kita menghindarkan mengganggu teman. Ketika mengerjakan sholat, kita dilarang mengganggu jamaah lain. Sholat dengan khusyuk dan hanya fokus kepada Allah. Nah, anak-anakku, bagaimanakah dengan sholat kalian? Sudahkah sholat kalian membekas dalam perilaku kalian? Jika sudah, mari pertahankan sholat kalian. Jika belum, ayo laksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan benar. Dan jika itu bisa, maka akan membekas pada perilaku kita sehari-hari. Dan tentu kita akan menjadi anak yang soleh yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian anak-anakku penjelasan tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Marilah kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa guru menundur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.